Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan semangat untuk belajar bahasa Arab. Nah, kali ini kita akan bahas isim ma'rifat dan isim nakiroh. Kalian udah pernah dengar belum apa itu isim ma'rifat dan apa itu isim nakiroh? Kalau belum, santai aja ya, kita belajar bersama-sama. Sebelum masuk ke isim nakiroh dan isim ma'rifat, kita bahas dulu ya pelajaran kemarin tentang apa itu isim. Ada yang tahu isim itu apa? Isim adalah kata benda ya kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya madrasatun, mudarrisun, al-walad, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah isim. Sekarang, apa sih isim ma'rifat dan apa sih isim nakiroh? Yuk kita mulai dari isim nakiroh dulu. Isim nakiroh artinya kata benda yang umum atau belum jelas. Misalnya nih, waladun yang artinya seorang anak laki-laki. Belum jelas tuh siapa itu. Kitabun yang artinya sebuah buku. Buku apa aja, nggak spesifik ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kayak kata seorang guru, seekor kucing, sebuah rumah, pokoknya masih umum. Ciri-ciri dari isim nakiroh ini ada 3. Yang pertama, biasanya diakhiri oleh tanwin, an, in, dan un. Yang kedua, tidak diawali dengan alif lam. Ya. Yang ketiga, maknanya belum jelas atau belum diketahui siapa atau apa yang dimaksud. Contoh lain, rojulun, ya, artinya seorang laki-laki. Tolibun, seorang murid. Baitun, sebuah rumah. Nah, ada kalimat contohnya nih, yakni fi baitin jamilin, yang artinya ada di sebuah rumah yang indah. Nah, ini rumahnya masih umum, belum spesifik dan belum jelas apa rumahnya itu. Nah, yang kemudian selanjutnya kita bahas tentang isim ma'rifat. Isim ma'rifat artinya kata benda yang khusus atau sudah jelas, kebalikan dari nakiroh. Contohnya, al-waladu yang artinya anak laki-laki itu, al-kitabu yang artinya buku itu. Dalam bahasa Indonesia, kayak kata anak itu, guru itu, buku yang kamu pegang, artinya sudah diketahui siapa atau apa yang dimaksud. Ciri-ciri isim ma'rifat ada 3 juga. Yang pertama, biasanya diawali dengan alif lam. Yang kedua, maknanya sudah jelas dan tertentu. Yang ketiga, biasanya isim ma'rifat ini bukan karena sebab lain atau bukan cuman karena alif lam, tapi ada yang memang kata tersebut itu memang sudah isim ma'rifat. Nah, mari kita lihat contoh-contoh atau macam-macam dari isim ma'rifat. Yang pertama, ada isim alam atau nama seperti Muhammad atau Makkah. Kedua, isim domir, kata ganti seperti huwa, ana, nahnu. Yang ketiga, isim isyarah, kata tunjuk, yakni hadza, dzalika. Yang keempat, ada isim mausul, kata sambung. Contohnya alladzi dan allati. Dan ada yang kelima itu isim ma'rif bil ahad. Dikenal karena sudah disebut sebelumnya. Yang keenam, isim yang didahului dengan alif lam. Contohnya al-madrasah dan al-kitab. Sekarang kita bandingkan yuk biar makin paham. Lihat tabel berikut. Isim nakiroh, waladun, artinya seorang anak laki-laki. Isim ma'rifat, al-walad, yang artinya anak laki-laki. Baitun, isim nakiroh, artinya sebuah rumah. Isim ma'rifatnya al-baitu, yang artinya rumah itu. Isim nakiroh kitabun, yang artinya sebuah buku. Dan isim ma'rifat al-kitabu, yang artinya buku itu. Isim nakiroh mu'allimun, yang artinya seorang guru. Dan isim ma'rifat al-mu'allimu, yang artinya guru itu. Kalian bisa lihat kan ya, perbandingan cuman ada di alif lam dan maknanya. Jadi spesifik banget. Kalau waladu itu bebas anak siapa saja. Kalau al-waladu berarti anak itu sudah diketahui siapanya. Contoh kalimat, kalau itu waladan fit toriki,
Aku melihat seorang anak laki-laki di jalan, masih umum. Pembicara tidak tahu siapa itu seorang anak laki-laki, dan pendengar itu juga tidak tahu yang dimaksud anak laki-laki tersebut. Yang kedua, ra'aitul walada fit tariqi. Aku melihat anak laki-laki itu di jalan. Jadi sudah jelas pembicara tahu apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksud anak laki-laki itu. Dan pendengar juga sudah tahu apa yang dimaksud dengan atau siapa yang dimaksud dengan anak laki-laki tersebut. Jadi kesimpulannya, isim nakiro itu umum, belum jelas, biasanya pakai tanwin dan tanpa alif lam. Nah, kalau isim ma'rifat khusus sudah jelas dan pakai alif lam atau berupa nama, domir, dan sebagainya. Keduanya penting banget nih untuk dihafal. Karena apa? Karena ini penopang untuk mempelajari mubtada, khobar, jumlah ismiyah, dan sebagainya. Oke, teman-teman, semoga kalian makin paham tentang isim ma'rifat dan isim nakiro. Untuk lebih hafal, kalian bisa kerjakan di rumah ya. Tulis isim nakiro, 5 isim nakiro, kemudian kalian rubah menjadi isim ma'rifat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan semangat untuk belajar bahasa Arab. Nah, kali ini kita akan bahas isim ma'rifat dan isim nakiroh. Kalian udah pernah dengar belum apa itu isim ma'rifat dan apa itu isim nakiroh? Kalau belum, santai aja ya, kita belajar bersama-sama. Sebelum masuk ke isim nakiroh dan isim ma'rifat, kita bahas dulu ya pelajaran kemarin tentang apa itu isim. Ada yang tahu isim itu apa? Isim adalah kata benda ya kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya madrasatun, mudarrisun, al-walad, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah isim. Sekarang, apa sih isim ma'rifat dan apa sih isim nakiroh? Yuk kita mulai dari isim nakiroh dulu. Isim nakiroh artinya kata benda yang umum atau belum jelas. Misalnya nih, waladun yang artinya seorang anak laki-laki. Belum jelas tuh siapa itu. Kitabun yang artinya sebuah buku. Buku apa aja, nggak spesifik ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kayak kata seorang guru, seekor kucing, sebuah rumah, pokoknya masih umum. Ciri-ciri dari isim nakiroh ini ada 3. Yang pertama, biasanya diakhiri oleh tanwin, an, in, dan un. Yang kedua, tidak diawali dengan alif lam. Ya. Yang ketiga, maknanya belum jelas atau belum diketahui siapa atau apa yang dimaksud. Contoh lain, rojulun, ya, artinya seorang laki-laki. Tolibun, seorang murid. Baitun, sebuah rumah. Nah, ada kalimat contohnya nih, yakni fi baitin jamilin, yang artinya ada di sebuah rumah yang indah. Nah, ini rumahnya masih umum, belum spesifik dan belum jelas apa rumahnya itu. Nah, yang kemudian selanjutnya kita bahas tentang isim ma'rifat. Isim ma'rifat artinya kata benda yang khusus atau sudah jelas, kebalikan dari nakiroh. Contohnya, al-waladu yang artinya anak laki-laki itu, al-kitabu yang artinya buku itu. Dalam bahasa Indonesia, kayak kata anak itu, guru itu, buku yang kamu pegang, artinya sudah diketahui siapa atau apa yang dimaksud. Ciri-ciri isim ma'rifat ada 3 juga. Yang pertama, biasanya diawali dengan alif lam. Yang kedua, maknanya sudah jelas dan tertentu. Yang ketiga, biasanya isim ma'rifat ini bukan karena sebab lain atau bukan cuman karena alif lam, tapi ada yang memang kata tersebut itu memang sudah isim ma'rifat. Nah, mari kita lihat contoh-contoh atau macam-macam dari isim ma'rifat. Yang pertama, ada isim alam atau nama seperti Muhammad atau Makkah. Kedua, isim domir, kata ganti seperti huwa, ana, nahnu. Yang ketiga, isim isyarah, kata tunjuk, yakni hadza, dzalika. Yang keempat, ada isim mausul,
kata sambung. Contohnya alladzi dan allati. Dan ada yang kelima itu isim ma'rif bil ahad. Dikenal karena sudah disebut sebelumnya. Yang keenam, isim yang didahului dengan alif lam. Contohnya al-madrasah dan al-kitab. Sekarang kita bandingkan yuk biar makin paham. Lihat tabel berikut. Isim nakiroh waladun, artinya seorang anak laki-laki. Isim ma'rifat al-walad, yang artinya anak laki-laki. Baitun, isim nakiroh, artinya sebuah rumah. Isim ma'rifatnya al-baitu, yang artinya rumah itu. Isim nakiroh kitabun, yang artinya sebuah buku. Dan isim ma'rifat al-kitabu, yang artinya buku itu. Isim nakiroh mu'allimun, yang artinya seorang guru. Dan isim ma'rifat al-mu'allimu, yang artinya guru itu. Kalian bisa lihat kan ya, perbandingan cuma ada di alif lam dan maknanya. Jadi spesifik banget. Kalau waladu itu bebas anak siapa saja. Kalau al-waladu berarti anak itu sudah diketahui siapanya. Contoh kalimat, ra'aitu waladan fit thoriqi. Aku melihat seorang anak laki-laki di jalan, masih umum. Pembicara tidak tahu siapa itu seorang anak laki-laki dan pendengar itu juga tidak tahu yang dimaksud anak laki-laki tersebut. Yang kedua, ra'aitul walada fit thoriqi. Aku melihat anak laki-laki itu di jalan. Jadi sudah jelas pembicara tahu apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksud anak laki-laki itu. Dan pendengar juga sudah tahu apa yang dimaksud dengan atau siapa yang dimaksud dengan anak laki-laki tersebut. Jadi kesimpulannya, isim nakiro itu umum, belum jelas, biasanya pakai tanwin dan tanpa alif lam. Nah, kalau isim ma'rifat khusus sudah jelas dan pakai alif lam atau berupa nama, domir, dan sebagainya. Keduanya penting banget nih untuk dihafal. Karena apa? Karena ini penopang untuk mempelajari mubtada, khobar, jumlah ismiyah, dan sebagainya. Oke, teman-teman, semoga kalian makin paham tentang isim ma'rifat dan isim nakiro. Untuk lebih hafal, kalian bisa kerjakan di rumah ya. Tulis isim nakiro, 5 isim nakiro, kemudian kalian rubah menjadi isim ma'rifat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.